Oh, itu kan lama, sudah lama. Maka dari itu saya di sini sudah 3-4 kali membahas mengenai data rekonsiliasi data. Kalau yang lalu-lalu kan saya nggak mampu. Apakah akan dipanggil Pak di Runya Pak Setia atau gimana? Saya melihat bahwa bansos itu banyak nilai yang terpotong. Ada bahan packagingnya, ada transportasinya, bahkan ada marginnya, sehingga nilai yang didapatkan oleh masyarakat tidak 100%. Kalau kita menyediakan BLT akan 100% sesuai dengan jumlah nominal uang yang diterima. Masyarakat ada yang tahu terkait dengan dugaan korupsi, ya sebaiknya melapor kepada KPK. Ya. Silakan melapor sehingga kemudian nanti bisa ada komunikasi lebih lanjut antara KPK dengan pelapornya. Yang pelapor itu dilindungi undang-undang, gitu ya. Pengayaan informasinya bisa dilakukan, ya. Kemudian verifikasi telahan untuk memperoleh datanya bisa dilakukan, gitu. Jadi tidak kemudian disampaikan pada ruang-ruang publik ataupun di media sosial, kan begitu ya, yang kemudian justru kontraproduktif dengan upaya-upaya kalau memang benar ada dugaan korupsi itu. Untuk hal-hal tindak pidana tertentu yang sangat tingkat kejahatannya sangat tinggi, kita akan menjatuhkan pidana-pidana tambahan pemberat. Nah, berkaitan di dalam pasal 2 Undang-Undang Korupsi ini yang dikatakan berbagai pihak bahwa bisa pidana mati misalnya, bisa saja terjadi. Jadi kasus ini viral di media sosial Twitter setelah diangkat oleh seorang netizen yang bernama Rudy Valinka. Bahkan sampai hari ini total sudah ada lebih dari 4 juta netizen yang telah melihat cuitan tersebut. Dan seperti biasa ya, dengan mencuatnya temuan dugaan kasus korupsi bansos ini, maka pendukung Anies Baswedan pun masih bungkam dan membisu. Kecam dugaan korupsi bansos di DKI, PSI, pelaku harus dihukum berat. Jakarta, Partai Solidaritas Indonesia mengecam keras dugaan korupsi program bantuan sosial pada 2020 senilai 2,85 triliun rupiah di DKI Jakarta. PSI mendesak proses hukum segera ditegakkan untuk mengadili mereka yang terlibat. Aryo meminta aparat hukum terutama KPK untuk segera bergerak menelisik kebenarannya. Dia meyakini bila benar rasuah terjadi maka hukuman seumur hidup pantas diberikan kepada pelaku sebagai bukti negara tidak main-main dengan pemberantasan korupsi. Dugaan korupsi. Sebagai informasi, dugaan rasuah mencuat setelah pegiat media sosial Rudy Valinka mencuitkannya hal terkait lewat akun Twitter @kurawa Selasa 10 Januari 2023. Melalui cuitan itu, Rudy menunjukkan bukti 1000 ton beras busuk di gudang milik Perumda Pasar Jaya di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Jakarta kemarin, bansos tak tersalurkan hingga rumah Ibu Fatmawati. Sejumlah berita seputar DKI Jakarta terjadi pada Jumat 13 Januari. Mulai dari Dinas Sosial, DKI Jakarta berencana menelusuri temuan tumpukan beras rusak diduga program bantuan sosial COVID-19 tapi tidak tersalurkan di Pulau Gadung, Jakarta Timur, hingga pemerintah Provinsi DKI menetapkan Rumah Ibu Negara pertama Indonesia, Fatmawati di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menjadi bangunan cagar budaya. Berikut rangkuman seputar DKI Jakarta yang masih menarik untuk dibaca kembali. 1. Dinas DKI telusuri beras rusak diduga bansos tak tersalurkan. Dinas Sosial DKI Jakarta berencana menelusuri temuan tumpukan beras rusak di Pulau Gadung, Jakarta Timur diduga berasal dari program bantuan sosial COVID-19 tapi tidak tersalurkan. 2. Pengelola Pasar Senen bantah tutup pasar kue pagi. Manajemen Persewaan Senen Jaya 1 dan 2 Anton Susilo Nugroho membantah telah menutup pasar kue pagi secara permanen melainkan hanya memindahkan lokasi berjualan atau direlokasi. 3. Rumah Ibu Fatmawati jadi cagar budaya. Pemerintah Provinsi DKI menetapkan Rumah Ibu Negara pertama Indonesia Fatmawati di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menjadi bangunan cagar budaya. 4. Pemprov DKI tingkatkan potensi edukasi anak di AEW Ragunan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta DKI meningkatkan potensi edukasi bagi anak di Agro Edu Wisata Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan melalui kunjungan ke Rumah Pertanian Modern. 5. Jakarta Barat mempersiapkan posko layanan siswa disabilitas tahun ini. Pemerintah Kota Jakarta Barat, Jakarta mempersiapkan posko pelayanan disabilitas untuk siswa tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat pada tahun ini. Setelah bangga ekspor beras ke Arab Saudi, Anies Baswedan panen anggur di Cilincing. Setelah
Setelah Mei lalu mengekspor padi ke Arab Saudi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memanen anggur hasil budidaya kelompok tani binaan Pemprov DKI di Cilincing, Jakarta Utara pada Jumat hari ini, 22 Juli 2022. Ia kemudian mengajak masyarakat dan komunitas anggur untuk mengunjungi lahan percontohan tersebut untuk belajar dan menerapkannya di wilayah masing-masing karena bibit anggur disediakan gratis di lahan tersebut. Adapun pengembangan budidaya anggur itu memanfaatkan lahan seluas 500 meter persegi milik warga dan diinisiasi oleh warga setempat bernama Sutarto. Anies meyakini budidaya anggur tersebut bisa terwujud berkat semangat kolaborasi, mengingat kawasan Cilincing dikenal sebagai daerah beriklim panas dan gersang, namun buah itu bisa dibudidayakan. Per tahun, rencananya bisa dipanen 2 kali dengan perkiraan hasil panen 70 jenis anggur pada Juli 2022 ini mencapai sekitar 150 kg. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Suharini Eliawati menambahkan budidaya anggur di kawasan itu melibatkan partisipasi sekitar 1.200 orang dari berbagai komunitas di Jakarta. Nantinya, kata dia, hasil panen rencananya tidak akan dijual namun dibagikan kepada warga. Anggur tersebut, kata dia, layak dikonsumsi setelah dites kandungan logam berat di Laboratorium Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian DKPKP DKI Jakarta. Nantinya, Dinas KPKP akan mengembangkan pertanian perkotaan untuk anggur di lahan terbatas seperti di rumah susun atau bahkan rooftop rumah warga. Anies Baswedan ekspor beras ke Arab Saudi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin pelepasan ekspor 1 kontainer produk beras FS Yasamin ke Riyadh, Arab Saudi Jumat 20 Mei 2022. Ekspor 19 ton beras ini menurut dia sangat bersejarah karena baru pertama dilakukan dari Jakarta ke Arab Saudi. Ekspor beras ini merupakan hasil kerjasama antara badan usaha milik daerah PT Food Station dengan PT AL Rakib Universal Group. Beras ini diekspor dari gudang PT Food Station Cipinang Jaya, Komplek Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Anies berharap melalui ekspor beras ini, kedepannya Jakarta mampu mengekspor produk pangan lainnya dengan kualitas tinggi ke berbagai negara dunia. Menurut dia, ini kemungkinan karena Jakarta punya wilayah penyangga yang mampu memproduksi pangan berlimpah. Beras ekspor PT Food Station Cipinang Jaya ke Arab Saudi itu bertipe bulir panjang atau long grain yang dengan varietas IR sampai 64 Ciherang. Budidaya beras tersebut ditanam di Indramayu, Jawa Barat dan dipanen pada awal 2022. Jakarta miskin lahan buat hasilkan beras. Anies mengakui Jakarta tidak memiliki lahan yang cukup luas untuk bisa memanen padi. Namun Jakarta, kata dia, memiliki keunggulan untuk dapat memasok kebutuhan beras bagi warganya, mendistribusikan beras ke luar negeri, dan menjadikan PT Food Station Cipinang Jaya sebagai pusat perdagangan beras terbesar di Asia Tenggara.